Bunkers, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang mempertemukan Hotman Paris Hutapea dan Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara diwarnai dengan kericuhan. Rasman yang berstatus sebagai terdakwa tiba-tiba naik pitam setelah majelis hakim memutuskan persidangan digelar secara tertutup lantaran materi bermuatan asusila. Tak terima, Rasman bahkan tim kuasa hukum hingga istrinya langsung berteriak menyampaikan protes mereka. Rasman bahkan sampai menggebrak meja, membuat suasana ruang sidang semakin panas. Saya tidak pernah selama ini protes yang mulia. Kalau begitu tidak usah dihadiri, penjarakan saja saya yang mulia. Duduk. Saya minta yang mulia berlaku adil. Perintah majelis duduk. Saya pengacara yang mulia di sini. Silakan. Yang mulia saya pengacara di sini yang mulia. Silakan. Saya bukan orang yang tidak menjalankan tugas. Izin yang mulia. Yang mulia yang kami hormati. Yang mulia. Kita tidak boleh otoriter yang mulia. Yang mulia. Kalau yang mulia persidangan yang mulia. Kalau yang mulia Kasus ini sudah final yang mulia. sidangkan. Semuanya harus mendengarkan seluruh dunia. Kenapa ini? Kenapa nggak mau di-live-kan? Bertahun-tahun ini masalah Ketua majelis ketua diganti. Di awal live. Jangan di awal live tidak ada apa ini. awal live, boleh live. Kenapa Ada apa ini? Pina Eki live? Jessica live? Ini wartawan perlu juga kita kasih tahu ya. Ini penetapan pertama. Ini udah ditetapkan oleh Live. Ketua Pengadilan untuk live. Dakwaannya, pencemaran nama baik bisa berubah. Ada apa ini? Apa ada apa? Ada apa? Udah terima semua. Kita dapat BAP-nya. BAP saksi juga sama. Mereka melakukan dibayar atau sukarela, kita nggak tahu. Yang penting mereka mengaku bahwa dia check in loh. Nah, kita bawa dokumen. Astagfirullah, jelas ini perkara. Pikir hebat kali si Hotman itu. Gimana? Mana Iklim Hakim? Mana Iklim Hakim? Keluar kok Iklim Hakim. Dia nih bekeroknya ini. Dia datang ke kita bilang dilecehkan. Dia minta dia dikawal. Datang ke itu Kementerian PPA. Menangis di situ. Buat surat kuasa. Mau bunuh diri. Putuskan surat kuasa. Barangkali sudah dibayar sama Hotman itu. Diduga hakim masangin. Barangkali Curiga. Kenapa Diduga. P21 ini nih udah direkayasa sepertinya. Dipaksakan. P21 dipaksakan. Iya. Dikirim hakim kau tanda tangan kuasa, kau bilang tidak. Baru siapa di sekolah kita itu hantu. Kami yang bersama ya, serius. Sampai Keluar kau Iklim Hakim. bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Gigi. Ini saya. Makin sini. Saya berkata saya. Orang lagi. Apa ini? Tinggalkan yang mulia itu. Dari tadi. Bukan hakim semana-mana ya. Hakim itu dibayar oleh negara. Digaji oleh negara hakim. Ada banyak pengacara yang dilaporkan di baju toga. Saya menghormati, tapi semakin ke sini, semakin ke belakang, kelihatan makin tidak menunjukkan profesionalitas dan netralitas. Nah, jadi ini sudah kami prediksi bahwa pemeriksaan Hotman hari ini akan dilakukan persidangan secara tertutup. Padahal sidang-sidang sebelumnya sudah ada putusan bahwa sidang ini terbuka untuk umum dan boleh live. Nah, melihat pada kasus-kasus sebelumnya yang lebih parah, urusan seks dan lain sebagainya, itu semua disidangkan secara terbuka kecuali anak di bawah umur. Dan apalagi ini menurut Bung Binto Mawi selaku tim hukum kami mengatakan bahwa ini yang dilaporkan undang-undang ITE atau IT terkait dengan pencemaran nama baik. Gak ada urusannya di sini seksual yang seolah-olah ini anak di bawah umur sehingga harus ditutupi. Ini juga bukan perceraian yang harus tertutup untuk umum. Kan saya udah bilang dari awal, kalau ini dibawa ke pengadilan, ini pasti terbuka. Kami lihat BAP dia sendiri yang ngaku.
Jadi kira-kira kok mau disembunyikan? Apa kepentingan hakim menyembunyikan itu? Iklim hakim bukan anak di bawah umur. Kan kalau udah menyangkut kesusilaan, ya, itu hakim harus menyatakan sidang tertutup. Gitu loh, hakim mengatakan karena nanti dalam persidangan ini, dalam kesaksiannya akan banyak membahas tentang asusila. Dan itu kata hakim, harus tertutup, itu demi peraturan. Itu sesuai dengan KUHAP. Itu sudah, aku aja belum kenal hakimnya. Aku aja terkejut sama jaksa, aku tertutup gitu loh. Tapi karena duluan dia bereaksi, ya bodo amat deh. Semua hal yang menyangkut asusila, hakim berwenang menyatakan tertutup demi hukum. Di tengah situasi yang penuh kekisruhan tersebut, Rasman mendekati Hotman yang duduk sebagai saksi. Ia pun sempat memegang pundak sang seteru sambil menunjuk wajahnya. Saat itu sejumlah orang langsung berlari menghalau Rasman yang masih terlihat geram. Momen itu pun langsung mematik reaksi panas dari tim Rasman, bahkan sejumlah anggota kepolisian yang datang untuk mengamankan diminta untuk keluar dari ruang sidang. Lantas, benarkah Rasman memang hendak melakukan dugaan tindak penganiayaan secara verbal maupun fisik terhadap sang seteru? Kita bertahan. Kita bertahan. Terbuka. Saya tidak takut. Terbuka. Ada petugas, tenang. Ada petugas media, Pak, bukan ini. Dinaikin live, Jessica live, semuanya live. Kenapa dia live? Kenapa ini? Kenapa nggak mau di live kan? Sudah bertahun-tahun ini masalahnya masih Ketua majelis ketua diganti. Jangan, di awal live tidak ada apa di ini. awal live, boleh live. Kenapa nggak Ada apa ini? Hakim tidak hadir, tidak usah sidang. Tidak usah sidang. Saya tidak masuk penjara. Ingat, saya tidak takut masuk penjara. Tidak ada masuk penjara. Mohon, ini mohon. Saya tidak takut, ingat ya. Selama ini Hotman Paris menggiring opini, melecehkan, menuduh Rasman. Sekarang kami dapat membuktikan video-videonya. biangnya ini. Maksudnya kita dapat buktikan. Ini harus terbuka untuk umum. Saya mau tanya, polisi dan penangkapan. Tidak ada di sini yang namanya kekacauan. Saya ini yang sangat biasa berdiri untuk Polri. Silakan kalian ke sana. Silakan ke sana. Silakan dulu deh. Silakan keluar. Silakan dulu deh. Ya, semuanya keluar. Tolong kalian keluar. Buat deh. Keluar. Karena apa di sini? Silakan. Saya itu ya. Yang keras. Woi, polisi. Asal kami datang ke ruangan PN sekarang semuanya. Ya jangan nolongin. Tidak boleh. Tidak boleh. Nanti itu ada yang namanya awal yang sekarang sini sudah. Setelah itu, hakim memaksakan diri, sidang tertutup. Tentu kita berontak semua.
Dan kami melihat hakim, oh benar berarti tidak netral ini barang. Maka ribut. Nah saat itu Hotman kan duduk di sana. Ya itulah peluang saya untuk nyampein ke dia, kan saya bukan pukul dia. Saya pegang bahunya, ada videonya ini. Terus saya bilang, siapkan mentalmu. Kemudian apa kabarmu? Kau sudah pasang 3 ring, siap-siap. Kita perang ini di pengadilan secara hukum. Tiba-tiba lompat semua, datang. Kalau di pikiran saya sih dia seolah-olah mau sodorkan tangan di penak saya, dia mau mukul, ya kan? Saya langsung dengan jurus syek gitu loh, ya. Kayaknya lebih karena berlian gua ke bawah syek gitu langsung. Rupanya khasiat berlian gua kena juga, langsung tangannya terlem gitu loh. Untung saya nggak pukul dia, karena gini-gini sehat nih olahraga tiap hari. Gak ada, dia tangan begini, cuma dengan jurus berlian, namanya jurus berlian, syek gitu loh. Ngomong apa itu, bohong itu. Bodyguard gua ada 20 di situ. Tapi saya suruh tenang, karena aku menganggap itu si Rasman itu nggak ancaman. Gue senyum waktu dia datang pertama, udah bergaya dia, apalah. Tadi yang ingin abang. Saya sedang lihat videonya sudah ada, kita lagi cari namanya. Nah begitu nanti itu kita akan ambil tindakan, karena nggak ada penganiayaan di situ. Dia nggak punya kewenangan ya, harus dia melerai, karena Hotman bukan saya pukul. Ya memang saya dicekik. Dicekik ya, berarti Ya, apa? saya didorong, ditarik begini ke depan juga tadi leher baju saya. Oke, seperti ini ya. Nah, ya benar. Kita tahu orangnya. Ketegangan memuncak ketika Rasman berdebat sengit dengan hakim ketua, menuntut sidang dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung. Namun majelis hakim tetap pada keputusan awal, yakni sidang tertutup untuk umum, hingga akhirnya pihak keamanan terjun untuk meredam situasi yang semakin tidak kondusif. Lantaran Rasman dan pihaknya terus menyatakan protes. Akibat kericuhan tersebut, sidang harus ditutup dan ditunda hingga 20 Februari 2025 mendatang. Majelis menyatakan mencabut skor persidangan. Majelis akan melanjutkan persidangan tetap dengan ketetapan majelis tadi. Silakan. Ya, juga sebentar. Yang megang persidangan ini adalah majelis hakim. Yang mulia, sebentar. Tugas keamanan untuk segera mengeluarkan semua yang tidak berkepentingan. Kalau dipaksakan, silakan. Kami minta diganti. Oke. Kami minta diganti. Kalau Anda meninggalkan persidangan itu adalah hak dari terdakwa. Majelis berketetapan akan melanjutkan pemeriksaan saksi. Apabila saudara meninggalkan persidangan akan merugikan diri saudara, silakan saudara bersikap. Pada sidang berikutnya majelis akan membacakan berita acara persidangan atas keterangan saksi. Petugas keamanan silakan. Ini maksudnya apa sekarang? Ya, kalau saudara memilih untuk meninggalkan persidangan itu hak Anda. Majelis akan kami minta dilanjutkan lain. Tertutup untuk umum. Petugas keamanan silakan. Udah baik-baik keluar. Udah aman itu dah. Ditunda berarti, Bang? Ditunda tanggal 20. Saya jangan diancam-ancam. Seolah-olah tahan aja coba. Hakim hari ini banyak juga yang ditangkap karena koruptor, karena penyuapan. Ketua Mahkamah Agung lagi berbenah. Masa nggak belajar di Ronald Tanur? Kemudian polisi juga bermasalah hukum. Banyak
jaksa juga, pengacara juga, bahkan ketua KPK. Saya akan lawan, saya tidak peduli. Apalagi viral begini sudah nggak bisa. Hukum harus tegak lurus, begitu. Habis itu langsung Kapolda, lu tahu tadi begitu tahu ada itu Kapolda memerintahkan puluhan polisi senior. Semula kan yang dikirim kan cuma 10 orang junior yang dia coba usir dari sidang. Begitu datang para kasat baru dia gemetar. Baru bisa diusir semua dari sidang. Itu semua perintah Kapolda itu. Kapolda langsung. Dalam persidangan yang berujung ricuh kemarin, salah satu momen yang juga tidak kalah menjadi sorotan adalah saat Firdaus Owiwobo, salah satu kuasa hukum Rasman, naik ke atas meja sidang. Tak hanya itu, ia bahkan berteriak dengan lantang sambil menunjuk-nunjuk ke arah jaksa. Aksinya tersebut berujung viral dan mendapat beragam reaksi dari publik. Tak sedikit bahkan menyebut Firdaus menghina pengadilan. Media, Pak. Ada petugas, tenang. Ada petugas media, Pak, bukan ini. Sebenarnya bukan huru hara ya, itu bentuk daripada tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum karena klien saya dicekek ya oleh oknum pengamanan mungkin Pamdal atau apa gitu, nggak tahu saya karena nggak jelas di situ SOP-nya ya. Ada jaksa juga yang mencoba untuk mengkerubuti klien saya. Makanya jaksa tadi saya tunjuk mukanya, saya bilang kamu perang aja sama saya, kamu ribut aja sama saya bilang. Saya secara spontan saya naik meja karena ngeliat klien saya seperti diintimidasi. Saya teriak, kamu, ada bahasa-bahasa saya nggak pantas diucapkan. Akhirnya saya bilang, kamu naik ring aja sama saya, ngapain kamu klien saya digituin? Hah? Jaksa, kamu naik ring. Kami meminta agar hakimnya diganti. Karena dari awal hakim ini arogan banget, gitu loh. Kita sebagai pengacara dibentak-bentak. Sekarang kita ini anak kecil gitu. Kita dibentak-bentak. Cara penyampaian kan ada yang santun. Sebagai hakim, ada kan? Dia kan mempunyai pendidikan psikologis, ya kan? Mempunyai pendidikan estetika, etika dalam berkarya atau bertugas. Masa seorang hakim dikit-dikit bentak, memang kita siapa? Kita ini officium nobile, lembaga terhormat, ya kan? Profesi terhormat. Kita tidak pernah terikat dengan siapapun dan kita tidak di bawah siapapun. Ya, kita bersama Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Yang melakukan adalah oknum pegawai Mahkamah Agung. Ya. Ya Mahkamah Agung lah, karena logonya kan Mahkamah Agung. Entah dia dinasnya di mana nanti bisa ditelusuri. Dia datang dengan euforianya mengamankan, kan padahal Bang Rasman itu masuk tuh untuk membisikkan Hotman, bukan mau ribut, mau ngebisikin gitu loh. Ya kan? Mau bisikin entah apa, omongannya bisikin aja. Gitu kan, karena sidangnya udah habis kan gitu. Sidang selesai, biasa dia lagi ngobrol, tapi terlalu euforia nih pegawai pengadilan sehingga dia begini, lalu begini nih Bang Rasman diginiin, seperti dilerai tapi dicekek Rasmannya gitu. Didorong. Jadi kalau lerai kan begini nih, sudah Bang, sudah gitu kan. Tapi kalau dia enggak, Bang, jangan begini Bang, nih begini, melihat klien saya diginiin, ntar dulu lo, gue pengacara Ribodabo, gue sikat sekalian. Saya nggak pernah niat naik ke meja, karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya, saya penganut bela diri, ya saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat, jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa, tahu-tahu saya udah di atas meja. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh, bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus, naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Saya juga meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta agar mengadukan mereka ke polisi karena
membuat ricuh depan persidangan adalah tindak pidana. Ditemui awak media pasca persidangan, Rasman pun masih tak kuasa menahan geram. Ia bahkan menuding adanya permainan dari sejumlah oknum dalam perkaranya tersebut. Rasman dan timnya mendesak agar majelis hakim dalam persidangan tersebut diganti. Ia bahkan mengaku akan menolak datang jika permintaan itu tidak dikabulkan. Bahkan jika ancamannya akan berada di balik jeruji sekalipun, sama sekali tidak membuatnya takut ataupun gentar. Kami berhak mengusulkan untuk diganti dan surat kami sudah masuk dan sudah dibalas. Nah, jadi saya minta agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengganti hakim dimaksud. Dan sidang tanggal 20 kami minta agar hakimnya dirubah semuanya. Karena kalau itu dilanjutkan sudah nggak enak. Sudah nggak nyaman, pasti dia sakit hati, pas saya juga saya sakit hati. Surat kami sudah masuk ke Ketua PN, sudah dibalas ke JPU. Tim saya lagi ke Komisi Yudisial, udah berangkat Rahmat, sudah ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, sudah jalan semua. Berarti terkait itu ya? Prinsip kami tidak akan datang kalau hakimnya belum diganti. Kalau mereka mau tangkap ya silakan. Dengan kelakuan seperti itu coba, bagaimana sikap hakim? Makanya naluri bisnis dia nggak ada. Dengan melakukan itu, kliennya akan menjauh. Pengadilan akan menjauhi dia. Hakim akan marah semuanya. Dan tidak akan mungkin perkara-perkara besar. Akhirnya apa? Datangnya ke Hotman semua. Akhirnya apa? Lamborghini gua nambah terus. Halo Rasman, kalau cara berantem kayak gitu, kembalilah kau ke kampungmu di Padang di mana Sumatera Barat. Itu berantem di tepi sawah seperti mak-makmu 50 tahun lalu. Aku akan datang dengan sepatu mahalku. Aku akan datang dengan sepatu mahalku ini. Rasman, begitu dong cara bergaya agar wanita cantik mau. Jangan diiming-iming nih. Si Iklima bilang kata Iklima di dalam video-video, masa dibujuk jadi istri ke-8.